Pernahkah kamu bertanya, mengapa tubuh manusia sebenarnya tidak selalu membutuhkan makanan setiap saat? Bagaimana jika justru ketika kita berhenti makan sejenak, tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri, membersihkan racun yang menumpuk, dan pikiran menjadi jauh lebih tenang daripada biasanya? Di balik kebiasaan makan modern yang serba cepat, sebenarnya ada sebuah pengetahuan kuno yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Sebuah metode sederhana, namun sangat dalam maknanya. Metode itu dikenal sebagai puasa ngerowot. Bagi sebagian orang, ini hanya dianggap sebagai pola makan tanpa nasi. Namun bagi mereka yang memahami rahasianya, ngerowot bukan sekedar mengubah jenis makanan. Ia adalah cara menyelaraskan tubuh, pikiran, dan energi kehidupan. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah wadah. Setiap hari ia menerima berbagai hal, makanan, emosi, stres, dan kebiasaan yang sering tidak kita sadari. Lama-kelamaan, wadah itu menjadi penuh. Dan ketika wadah itu terlalu penuh, tubuh mulai memberi tanda. Rasa lelah yang tak jelas sebabnya, pikiran yang mudah gelisah, tidur yang tidak nyenyak, bahkan energi hidup yang terasa berat. Disinilah puasa tradisional seperti ngerowot memiliki peran yang sangat menarik. Bukan hanya untuk menahan diri, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan alami tubuh. Dalam video ini, kita akan menelusuri sesuatu yang jarang dibahas secara mendalam. Mengapa puasa ngerowot sejak dahulu dipercaya dapat membersihkan tubuh secara alami? Bagaimana praktik sederhana ini dapat menenangkan pikiran dan jiwa, dan rahasia yang membuat banyak orang merasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih sehat setelah menjalaninya. Namun ada satu hal yang perlu kamu pahami sejak awal. Pengetahuan seperti ini sering terlihat sederhana di permukaan, tetapi semakin kamu memahaminya, semakin kamu menyadari bahwa ada kebijaksanaan lama yang tersembunyi di baliknya. Karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam, jika kamu tertarik dengan rahasia pengetahuan kuno, filsafat hidup, dan kebijaksanaan yang jarang dibahas, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang bisa menemukan pengetahuan yang mungkin selama ini tersembunyi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah puasa ngerowot hanya sekedar tradisi lama, atau sebenarnya ia menyimpan rahasia besar tentang kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa? Di bagian berikutnya, kita akan mengelusuri asal-usul dan makna filosofis puasa ngerowot, sebuah praktik kuno yang jejaknya bisa ditemukan dalam perjalanan panjang peradaban manusia. Jauh sebelum manusia mengenal pola makan modern, sebelum restoran cepat saji, sebelum makanan instan memenuhi kehidupan sehari-hari, manusia hidup jauh lebih dekat dengan ritme alam. Di masa-masa itu, tubuh manusia tidak selalu makan 3 kali sehari seperti sekarang. Ada waktu kelimpahan, dan ada waktu ketika manusia harus menahan diri dari makanan tertentu. Menariknya, dalam berbagai peradaban kuno, praktik menahan diri dari makanan bukan hanya dilakukan karena keterbatasan, tetapi justru dijadikan sebagai latihan kesadaran. Di Nusantara, khususnya dalam tradisi Jawa kuno, salah satu praktik yang dikenal adalah puasa ngerowot. Ngerowot secara sederhana berarti menghindari makanan pokok seperti nasi dan menggantinya dengan makanan alami seperti buah, umbi, atau hasil bumi yang lebih ringan bagi tubuh. Namun bagi para leluhur, ini bukan sekedar perubahan menu makanan. Mereka melihat tubuh manusia sebagai mikrokosmos, sebuah dunia kecil yang mencerminkan keseimbangan alam semesta. Ketika makanan terlalu berat dan berlebihan masuk ke dalam tubuh, energi manusia menjadi padat, berat, dan sulit bergerak. Namun ketika makanan menjadi lebih sederhana dan alami, tubuh perlahan kembali menemukan ritme aslinya. Inilah sebabnya, dalam banyak naskah dan tradisi laku spiritual Jawa, praktik seperti ngerowot sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang menempuh perjalanan batin. Bukan untuk menyiksa tubuh, bukan pula untuk terlihat suci, tetapi untuk menjernihkan kesadaran. Karena ketika tubuh tidak terus-menerus sibuk mencerna makanan berat, energi dalam diri manusia mulai bergerak dengan cara yang berbeda.
pikiran menjadi lebih ringan, perasaan menjadi lebih stabil, dan kepekaan batin mulai meningkat. Namun seiring berjalannya waktu, makna dalam praktik ini perlahan mulai memudar. Banyak orang melihat puasa seperti ini hanya sebagai tradisi mistik, atau bahkan sekedar mitos yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, banyak prinsip dalam praktik kuno ini justru mulai dipahami kembali oleh ilmu pengetahuan modern. Konsep seperti detoksifikasi alami tubuh, istirahat sistem pencernaan, hingga pengaruh makanan terhadap ketenangan mental, kini menjadi topik penelitian di berbagai bidang kesehatan. Seolah-olah, apa yang dulu dipraktikkan oleh para leluhur secara intuitif, baru mulai dipahami kembali oleh manusia modern. Namun, ada satu hal menarik yang sering terlupakan. Para leluhur tidak hanya melihat puasa sebagai proses fisik, tetapi juga sebagai cara melatih kendali diri. Karena saat seseorang mampu mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, ia perlahan juga belajar mengendalikan keinginannya sendiri. Dan disitulah letak kebijaksanaan yang lebih dalam. Puasa seperti ngerowot, bukan hanya soal makanan. Ia adalah latihan untuk kembali menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan harus selalu kita ikuti. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini lebih dalam, saya ingin tahu sesuatu dari kalian. Tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Dan sampai di menit berapa video ini berhasil menemani kalian. Menarik sekali melihat bagaimana pengetahuan lama seperti ini bisa sampai ke berbagai tempat dan berbagai orang. Karena bisa jadi, sesuatu yang terlihat sederhana seperti mengubah cara kita makan, sebenarnya adalah pintu menuju pemahaman yang jauh lebih besar tentang tubuh, pikiran, dan kehidupan itu sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang menjalankan puasa ngerowot? Dan mengapa banyak orang merasakan tubuh lebih sehat dan jiwa menjadi jauh lebih tenang setelah menjalaninya? Sekarang, mari kita masuk ke inti dari pertanyaan yang jarang benar-benar dijelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang menjalankan puasa ngerowot? Untuk memahami ini, kita perlu melihat tubuh manusia dari sudut pandang yang lebih sederhana, namun sangat mendasar. Bayangkan, tubuhmu seperti sebuah mesin kehidupan yang sangat cerdas. Setiap hari, mesin ini bekerja tanpa henti. Ia mencerna makanan, menyaring racun, memperbaiki sel, dan menjaga keseimbangan energi di dalam tubuh. Namun, ada satu kenyataan yang sering tidak kita sadari. Sebagian besar energi tubuh kita sebenarnya habis untuk mencerna makanan. Ketika kita makan makanan berat, seperti nasi, daging, atau makanan olahan, tubuh membutuhkan energi besar untuk memecah, menyerap, dan mengolahnya. Akibatnya, hampir seluruh sistem tubuh fokus pada satu pekerjaan utama, mencerna. Sekarang, bayangkan sesuatu yang berbeda. Ketika seseorang menjalankan puasa ngerowot, makanan yang masuk ke tubuh biasanya jauh lebih ringan, seperti buah, umbi, atau makanan alami yang tidak terlalu membebani sistem pencernaan. Di titik inilah, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Karena sistem pencernaan tidak lagi bekerja terlalu keras, tubuh akhirnya memiliki energi cadangan untuk melakukan pekerjaan lain yang sering tertunda. Tubuh mulai melakukan proses yang sering disebut sebagai pemulihan alami. Sel-sel lama mulai diperbaiki. Zat-zat yang tidak dibutuhkan mulai dibuang. Dan sistem tubuh perlahan kembali menemukan keseimbangannya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang menjalani puasa seperti ini sering melaporkan pengalaman yang sama. Mereka merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, lebih segar, dan lebih berenergi. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi di tubuh. Perubahan yang lebih halus justru sering terjadi di pikiran. Ketika makanan menjadi lebih sederhana, ada sesuatu yang berubah dalam ritme tubuh.
lonjakan energi yang biasanya datang dari makanan berat mulai berkurang. Tubuh tidak lagi mengalami naik turun energi secara drastis. Akibatnya, pikiran menjadi lebih stabil. Banyak orang yang menjalani ngerowot mengatakan bahwa setelah beberapa hari, mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pikiran terasa lebih jernih. Seolah-olah, kabut yang biasanya memenuhi kepala perlahan mulai menghilang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sebenarnya, tubuh dan pikiran manusia tidak pernah benar-benar terpisah. Apa yang kita makan tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mempengaruhi keadaan mental dan emosional kita. Para leluhur memahami hal ini dengan sangat baik. Itulah sebabnya, mereka sering mengatakan bahwa makanan bukan hanya bahan bakar tubuh, tetapi juga membentuk kualitas kesadaran manusia. Ketika makanan menjadi lebih sederhana dan alami, pikiran pun perlahan menjadi lebih sederhana. Keinginan yang biasanya ramai di dalam kepala mulai berkurang. Perasaan menjadi lebih tenang. Namun, ada satu hal yang menarik. Banyak orang yang mencoba ngerowot untuk pertama kalinya sering mengalami fase yang cukup menantang. Di hari-hari awal, tubuh mungkin merasa tidak nyaman. Rasa lapar datang lebih kuat. Pikiran terus memikirkan makanan yang biasa dikonsumsi. Ini bukan kelemahan. Justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang sangat penting. Seringkali, bukan tubuh kita yang benar-benar lapar, tetapi kebiasaan kita. Tubuh manusia sebenarnya sangat adaptif. Ia mampu menyesuaikan diri dengan pola makan yang berbeda. Namun kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun seringkali jauh lebih sulit diubah. Dan disinilah puasa ngerowot mulai menunjukkan maknanya yang lebih dalam. Ia bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi tentang hubungan kita dengan keinginan itu sendiri. Ketika seseorang mampu melewati fase awal ini, sesuatu yang menarik biasanya mulai terjadi. Tubuh menjadi lebih tenang. Pikiran tidak lagi terus-menerus memikirkan makanan. Dan perlahan, muncul perasaan yang jarang kita rasakan dalam kehidupan modern. Rasa cukup. Namun ini baru permukaan dari pemahaman tentang ngerowot. Karena di balik praktik sederhana ini, para leluhur sebenarnya menyimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam. Di bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Mengapa banyak praktisi laku batin percaya bahwa puasa ngerowot tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga mempengaruhi keadaan energi dan kesadaran manusia? Dan mengapa praktik ini sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menenangkan jiwa di tengah dunia yang penuh kegelisahan? Jika kita melihat lebih dalam, puasa ngerowot sebenarnya tidak hanya berbicara tentang tubuh, tetapi juga tentang hubungan antara makanan, energi, dan kesadaran manusia. Para leluhur memahami satu prinsip yang sangat sederhana, namun sering dilupakan oleh kehidupan modern. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi keadaan batin kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara halus. Dalam pandangan kebijaksanaan lama, makanan memiliki tingkatan energi yang berbeda. Ada makanan yang membuat tubuh terasa ringan dan jernih, dan ada makanan yang membuat tubuh terasa berat dan lamban. Bukan berarti makanan tertentu buruk. Namun setiap jenis makanan membawa pengaruh yang berbeda pada tubuh dan pikiran. Nasi, misalnya, sejak lama menjadi makanan pokok masyarakat. Ia memberikan energi besar bagi tubuh untuk bekerja dan beraktivitas. Tetapi ketika dikonsumsi terus-menerus tanpa jeda, tubuh kadang tidak pernah memiliki kesempatan untuk beristirahat dari pola yang sama. Disinilah ngerowot menghadirkan sebuah perubahan yang sangat menarik. Dengan mengganti makanan pokok dengan makanan yang lebih alami, seperti buah, umbi, atau hasil bumi yang sederhana, tubuh mendapatkan ritme baru. Energi yang masuk tidak lagi terlalu padat. Dan perlahan, tubuh mulai kembali ke keadaan yang lebih seimbang. Namun yang lebih menarik lagi adalah perubahan yang terjadi pada kesadaran seseorang.
Banyak orang yang menjalani ngerowot selama beberapa hari atau beberapa minggu sering melaporkan pengalaman yang hampir serupa. Mereka merasa pikiran menjadi lebih tenang, emosi lebih stabil, dan reaksi terhadap stres menjadi lebih terkendali. Seolah-olah ada jarak baru antara perasaan dan reaksi. Apa yang dulu mudah memicu kemarahan, kini terasa lebih mudah dilepaskan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika tubuh tidak lagi dipenuhi oleh stimulasi makanan yang berat dan berlebihan, sistem saraf manusia mulai kembali ke keadaan yang lebih tenang. Tubuh masuk ke mode yang lebih seimbang, bukan lagi mode bertahan hidup yang penuh tekanan. Dalam keadaan seperti ini, pikiran menjadi lebih mudah untuk diam dan mengamati. Dan ketika pikiran mulai lebih tenang, seseorang mulai melihat sesuatu yang sebelumnya sering tertutup oleh kebisingan kehidupan sehari-hari. Ia mulai menyadari pola-pola di dalam dirinya sendiri. Keinginan yang muncul, emosi yang datang dan pergi, dan bagaimana kebiasaan seringkali mengendalikan hidup tanpa kita sadari. Inilah alasan mengapa dalam banyak tradisi laku batin Jawa, ngerowot sering dipadukan dengan latihan kesadaran diri. Karena ketika tubuh menjadi lebih ringan, seseorang lebih mudah untuk mengamati dirinya sendiri dengan jernih. Namun, ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Sebagian orang menganggap praktik seperti ngerowot sebagai sesuatu yang mistis atau bahkan penuh unsur gaib. Padahal pada dasarnya, praktik ini sangat sederhana. Ia hanyalah cara untuk kembali mendengarkan tubuh dan menenangkan pikiran. Tidak ada yang magis. Yang ada hanyalah proses alami ketika tubuh diberikan kesempatan untuk kembali pada ritme alaminya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sebuah paradoks yang menarik. Semakin seseorang menyederhanakan apa yang ia konsumsi, semakin ia menyadari betapa kompleksnya hubungan antara tubuh dan kesadaran. Dan disitulah kebijaksanaan lama sering tersembunyi. Bukan dalam hal-hal yang rumit, tetapi justru dalam praktik yang terlihat sangat sederhana. Seperti mengganti nasi dengan buah. Seperti memberi tubuh jeda dari kebiasaan makan yang sama setiap hari. Atau seperti belajar mengatakan pada diri sendiri, tidak semua keinginan harus selalu dipenuhi. Di titik inilah, puasa ngerowot mulai berubah dari sekedar pola makan menjadi sebuah latihan kesadaran hidup. Namun, satu pertanyaan penting masih tersisa. Bagaimana cara menjalankan puasa ngerowot dengan benar dalam kehidupan modern? Apakah ada cara sederhana yang bisa dicoba tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari? Di bagian berikutnya, kita akan membahas hal yang paling praktis dan paling penting. Bagaimana menerapkan puasa ngerowot untuk kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa dalam kehidupan nyata. Setelah memahami makna dan rahasia di balik puasa ngerowot, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena pengetahuan, sehebat apapun, tidak akan berarti jika hanya berhenti sebagai teori. Puasa ngerowot sebenarnya bukanlah praktik yang rumit. Justru kekuatannya terletak pada kesederhanaannya. Intinya hanya satu, mengganti makanan pokok seperti nasi dengan makanan alami yang lebih ringan bagi tubuh. Namun, agar manfaatnya benar-benar terasa, baik bagi kesehatan tubuh maupun ketenangan jiwa, ada beberapa prinsip sederhana yang bisa diikuti. 1. Mulai dengan niat dan kesadaran. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa ngerowot bukan sekedar mengganti menu makanan. Ia adalah latihan kesadaran. Artinya, ketika kamu menjalankannya, lakukan dengan sikap memperhatikan tubuhmu sendiri. Rasakan bagaimana tubuh bereaksi. Amati perubahan energi. Perhatikan juga bagaimana pikiranmu merespons. Karena dalam praktik ini, yang dilatih bukan hanya tubuh, tetapi juga kesadaran terhadap diri sendiri. 2. Pilih makanan yang alami dan sederhana. Selama menjalankan ngerowot, makanan biasanya diganti dengan buah-buahan, umbi-umbian, singkong, ubi pisang, atau hasil bumi lain yang sederhana. Makanan seperti ini lebih mudah dicerna oleh tubuh
dan tidak terlalu membebani sistem pencernaan. Banyak orang yang menjalankan ngerowot merasakan bahwa setelah beberapa hari, tubuh mereka mulai terasa lebih ringan, tidak mudah mengantuk, dan energi terasa lebih stabil sepanjang hari. Ini terjadi karena tubuh tidak lagi harus bekerja keras mencerna makanan berat setiap saat. 3. Jalankan secara bertahap. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula adalah mencoba menjalankan ngerowot secara ekstrim sejak awal. Padahal, tubuh manusia membutuhkan proses adaptasi. Cara yang lebih bijak adalah memulai secara bertahap. Misalnya, mulai dengan 1 hari dalam seminggu, atau mengganti 1 waktu makan dalam sehari dengan pola ngerowot. Ketika tubuh sudah mulai terbiasa, barulah durasi bisa ditambah secara perlahan. Dengan cara ini, tubuh tidak mengalami stres yang berlebihan. 4. Perhatikan kondisi tubuh. Walaupun praktik ini sederhana, penting untuk tetap mendengarkan tubuh sendiri. Jika tubuh merasa terlalu lemah, pusing, atau tidak nyaman, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan penyesuaian. Tujuan dari praktik ini bukan untuk memaksakan diri, tetapi untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara tubuh dan pikiran. 5. Gunakan waktu ini untuk menenangkan pikiran. Inilah bagian yang sering terlupakan. Puasa seperti ngerowot akan jauh lebih bermakna jika digunakan sebagai waktu untuk memperlambat diri. Gunakan momen ini untuk mengurangi distraksi, merenung, atau sekedar duduk tenang beberapa menit setiap hari. Ketika tubuh menjadi lebih ringan dan pikiran mulai lebih tenang, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang jarang terjadi dalam kehidupan modern, keheningan batin. Dan dari keheningan itu, sering muncul kejernihan. Kejernihan dalam melihat masalah, kejernihan dalam memahami diri sendiri. Pada akhirnya, puasa ngerowot bukan hanya tentang makanan. Ia adalah cara sederhana untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan tidak hanya datang dari apa yang kita konsumsi, tetapi juga dari bagaimana kita hidup, berpikir, dan merasakan kehidupan itu sendiri. Namun, sebelum kita menutup pembahasan ini, masih ada satu hal penting yang perlu direnungkan. Karena praktik sederhana seperti ini sering menyimpan pelajaran hidup yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua yang telah kita bahas dan melihat mengapa puasa ngerowot bisa menjadi sebuah pintu kecil menuju keseimbangan tubuh dan ketenangan jiwa. Pada akhirnya, puasa ngerowot mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Di dunia modern, kita sering diajarkan untuk menambah makanan, menambah aktivitas, menambah keinginan, menambah kesibukan. Seolah-olah semakin banyak yang kita miliki, semakin baik hidup kita. Namun, kebijaksanaan lama sering mengatakan sesuatu yang berbeda. Kadang justru dengan mengurangi, manusia mulai menemukan keseimbangan. Mengurangi makanan yang terlalu berat, mengurangi kebiasaan yang berlebihan, mengurangi dorongan yang selalu ingin dipenuhi. Dan ketika pengurangan itu terjadi, sesuatu yang menarik mulai muncul. Tubuh menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan jiwa perlahan menemukan ketenangan yang sering hilang dalam kehidupan modern. Puasa ngerowot bukanlah praktik yang rumit. Ia hanyalah sebuah pengingat bahwa tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri, asal kita memberi ruang dan kesempatan. Ketika sistem pencernaan beristirahat, tubuh mulai memulihkan diri. Ketika makanan menjadi lebih sederhana, pikiran pun menjadi lebih sederhana. Dan ketika keinginan tidak selalu diikuti, kita mulai menyadari bahwa kendali terbesar dalam hidup sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Mungkin inilah alasan mengapa praktik seperti ngerowot tetap bertahan selama ratusan tahun. Bukan karena ia misterius, bukan karena ia penuh ritual, tetapi karena di balik kesederhanaannya, ia mengandung kebijaksanaan hidup yang sangat dalam.
Sekarang pertanyaannya kembali kepada kamu. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, apakah kita masih mampu memberi tubuh dan pikiran kita waktu untuk kembali seimbang? Jika kamu merasa pembahasan seperti ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk like video ini, berlangganan channel ini, dan bagikan kepada teman-temanmu agar semakin banyak orang yang bisa menemukan kembali pengetahuan yang hampir terlupakan. Dan saya juga ingin tahu dari kalian. Tuliskan di kolom komentar, apakah kalian pernah mencoba puasa ngerowot? Dan apa pengalaman yang kalian rasakan setelah menjalaninya? Karena bisa jadi, sebuah perubahan kecil dalam cara kita makan hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup.